Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah tidak terasa sudah malam keempat bulan Ramadan kita tunaikan. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin yang sama berbahagia. Bulan Ramadan, bulan untuk mendapatkan pelatihan. Latihan mental, latihan pendidikan mental, pendidikan kejujuran. Ya, makanya ayat yang saya sampaikan adalah ayat yang terkait dengan bagaimana menunaikan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kalau ibadah puasa kan sudah banyak yang menyampaikan. Kita semua membawa amanah. Hidup ini adalah amanah Allah. Dan ada dua amanah yang sangat penting. Yang pertama sebagai hamba Allah, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Beribadah sholat, berzakat, beribadah puasa. Itu karena kita adalah hamba Allah. Yang kedua, bahwa kita ini adalah khalifatullah fil ardh. Kita diberi tugas untuk melakukan pengelolaan, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dalam kehidupan ini. Kita harus menata kehidupan kita menjadi kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan juga amanah-amanah yang diberikan kepadamu. Ada amanah-amanah yang diberikan kepada kita dari sesama kita. Ada yang diberi kedudukan, ada yang diberi kekuasaan, ada yang diberi macam-macam oleh sesama kita. Jangan dikhianati.
dalam keadaan kita tahu, dalam keadaan kita faham. Yang sekarang ini kalau kita melihat fenomena kehidupan kita, Pertalite dijual, Pertamax, pengkhianatan. Orang korupsi, pengkhianatan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang sangat penting dalam kehidupan kita, katakanlah di bulan Ramadan ini, tanamkan yang namanya kejujuran. Ibadah puasa ini adalah menanamkan bagaimana kita menjadi orang yang jujur, orang yang percaya diri. Kalau tidak jujur, di siang hari Ramadan ambil air, pergi masuk di kamar, tidak ada yang lihat. Berarti jujur. Orang yang berpuasa itu adalah jujur. Tapi kenapa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari, lalu dia tidak jaga itu, tidak pelihara itu? Jadi kejujuran ini harus kita tanamkan, harus kita simpan baik-baik dalam hati kita. Dan kejujuran itu adalah salah satu ciri dari takwa kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu di dada. Bukan di tulisan, bukan di pernyataan, bukan di ucapan. Saya bertakwa kepada Allah, diberilah kedudukan, diberi jabatan karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ayat berikutnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu itu, harta dan anak-anak yang diberikan Allah kepada kita adalah ujian. Disebut fitnah, itu ujian. Kita diuji bagaimana kita memimpin anak-anak kita, bagaimana mendidik anak-anak kita, bagaimana mengatur harta kita, bagaimana mendapatkan harta itu. Itu adalah ujian. Kita mendapat kedudukan lalu di situ banyak harta, tetapi kita tidak berhak mengambilnya lalu diambil. Itu pengkhianatan itu. Bukan hak kita. Kita hanya disuruh mengelola, kita hanya disuruh mengawasi. Sama dengan harta yang ada kepada milik kita, kita sudah miliki. Tapi apakah semua yang dimiliki itu harus kita habiskan untuk diri kita? Tidak. Ada bahagian yang harus disisihkan. Harus disisihkan untuk pembangunan agama kita, untuk pembangunan masyarakat kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang kedua, auladakum fitnah. Anak-anak kita adalah fitnah. Jadi tadi harta fitnah, anak-anak kita adalah fitnah. Harus dibina, harus dididik, harus dikontrol. Kenapa terjadi kenakalan remaja?
Menurut saya karena pembiaran dari orang tua. Remaja bermusuhan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Saya pernah mengusulkan, ya, agar supaya wali kota memanggil semua RT RW, kemudian yang selalu konflik dicari siapa orang tuanya. Tentu anak-anak yang berkeliaran itu ada orang tuanya. Ini ayat kedua tadi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim. Peringatan Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, waspada. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang tidak beres. Ya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya, lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Wah. Jangan sampai kita tinggalkan generasi seperti itu. Bagaimana supaya kita tidak meninggalkan generasi seperti itu? Kata Allah, wattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau disebut bertakwa kepada Allah, kita harus melakukan pembinaan. Bagaimana membina karakter mereka. Bagaimana mengisi dada mereka dengan keyakinan, dengan iman kepada Allah. Meyakini agama yang kita anut ini sebagai agama yang benar. Lalu diamalkan, lalu dibuktikan, lalu dipersembahkan betul-betul kepada Allah. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan sebagai hamba Allah. Jadi pembinaan iman. Yang kedua adalah pembinaan karakter. Selalu disebut pembinaan karakter. Karakter saya menyebutnya akhlak mulia. Kita harus membina generasi muda kita menjadi berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Ada tulisan saya, ada buku saya. Saya sudah perhadap-hadapkan akhlak mulia dengan akhlak yang buruk. Ada 33 akhlak mulia, ada 34 akhlak buruk. Berhadap-hadapan. Sekarang ini yang sangat penting ialah pembinaan kejujuran. Pertama harus jujur. Jujur itu harus juga dibiasakan. Jujur dalam berucap, jujur dalam bertindak, jujur dalam bergaul. Apalagi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur. Coba. Kenapa kita harus bersahabat dengan orang jujur? Aman kehidupan. Damai kehidupan kalau orang-orang jujur yang kita temani. Tidak ada pengkhianatan di antara kita. Tapi yang pertama harus jujur kita dulu. Nah, kita cari orang jujur lalu kita yang tidak jujur. Berarti nanti teman kita yang tidak aman kalau kita yang tidak jujur. Jadi kita harus jujur lebih dahulu baru kita berteman dengan orang yang jujur. Berikut yang harus ditanamkan. Rasa malu. Itu orang korupsi tidak ada malu.
Orang yang melakukan pemalsuan itu tidak ada malu. Ya, karena itu rasa malu anak-anak kita, adik-adik malu. Ya, biasakan dengan akhlak yang baik. Bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana bersahabat dengan baik. Contoh saja, memberi orang dengan tangan kanan, mengambil dari orang, menerima dari orang pemberian dengan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Ya bagus. Dan ini kebiasaan kita. Ya. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma disebut kul biyaminika wa kul mimma, makanlah dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan itu ya akhlak baik. Sekarang orang makan dengan dua tangan. Kalau sunnah Nabi makan dengan tangan kanan. Jadi ini sampelnya, makan dengan tangan kanan, tentu menerima dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, jabat tangan dengan tangan kanan. Akhlak mulia. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, mari kita semua memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan, bulan pelatihan, dan juga kita biasakan anak-anak kita bagaimana dia hadir dengan baik di masjid, bagaimana puasa latihan. Kalau belum balik itu masih puasa latihan. Ya, puasa latihan. Tetapi kalau tidak dilatih tidak akan bisa. Biar dia balik nanti tidak bisa kalau tidak dilatih. Oleh karena itu harus ada pembiasaan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ya. Yang kedua tadi pada ayat itu, wattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sebagai orang tua kita harus punya mengucapkan perkataan yang benar. Qawlan sadida, kalau kita buka terjemahannya itu ya berkata dengan perkataan yang benar. Tapi bisa kita mengatakan di situ bahwa perkataan yang tegas. Ya. Ini kalau kita di kota ini jalan-jalan tengah malam, banyak sekali yang duduk di pinggir jalan. Padahal duduk di pinggir jalan itu ada bahayanya. Dan itu diperingatkan oleh Rasulullah. Kita dilarang duduk di pinggir jalan. Banyak sekali kalau Petarani. Ya, saya biasa jalan tengah malam. Di situ biasa muncul masalah. Karena itu harus orang tua itu ya cari. Ya, kalau saya tidak tidur sebelum ada semua anak saya. Ya, dikontrol itu. Kontrol. Tidak dibiarkan berkeliaran di luar. Ya. Apalagi ada HP di mana? Sudah jam 10 belum pulang. Ya, pergi belajar. Ya. Harus stop sampai di situ. Harus pulang. Ya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita harus punya ketegasan menghadapi kehidupan ini. Ya, sebagai pengawas kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak-anak kita itu adalah ujian. Kalau kita lulus kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim.
Ya, kalau kamu lulus pada harta, lulus pada anak, di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Apalagi di bulan Ramadan ini pahala berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, mari kita tunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita semua mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Ya, pembinaan, pengawasan kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita menunaikan agama Allah dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan hidup kita yang diturunkan di bulan Ramadan itu menjadi petunjuk, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita agar supaya kita dalam hidup ini damai dan sejahtera. Saya kira demikian. Terima kasih. Nasrun minallah wa tawqarib wa basyirul minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.